4, 5, 6 ya, 7, 8. Hanya seperti ini saja. Seperti ini masuk ke dalam, nggak takut luka permukaan kulitnya untuk buah yang akan kita lakukan penjarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Kung Anggur. Hari ini kita akan mengedukasi bagaimana cara penjarangan buah yang baik dan benar. Dan tentunya dengan menggunakan alat-alat yang standar. Nah, alat-alat standar yang kita gunakan adalah sudah merupakan alat standar dari Jepang. Nah, alatnya ini kita datakan. Kita ada kerjasama untuk memasarkan produk tersebut. Oke, kita langsung saja lihat apa saja yang digunakan. Ini dia. Ini produk Saboten. Ya, ini untuk penjarangan buah. Ya, nanti keunggulannya apa aja kita akan review. Ini ada dua ukuran. Yang satu kecil seperti ini. Ada dua yang berikutnya agak lebih besar sedikit. Nah, kita kan nanti review gunting penjarangan buah ini, apa saja keunggulannya, apa saja manfaatnya. Selain dia untuk penjarangan buah, juga nanti fungsinya seperti apa lagi, nanti teman-teman bisa simak di review kita kali ini. Oke, yang berikutnya selain ada gunting buah, kita juga ada gunting untuk dahan ya, atau untuk batang ya. Nah, ini kita akan gunakan alat ini. Apa bedanya dengan alat yang gunting-gunting yang sudah beredar di Indonesia saat ini? Apa aja keunggulannya? Kenapa Kung Anggur merekomendasikan alat yang dari Jepang ini? Oke, kita langsung saja review untuk alat pemotong penjarangan buahnya. Nih, kita lihat di sini. Kita akan menggunakan yang kecil dulu ya. Kita buka ya. Kita akan menggunakan yang kecil dulu. Yang besarnya juga kita akan buka ya, seperti ini. Oke, kita akan mulai dengan yang kecil dulu. Nah, yang pertama, ini secara bentuk saja sudah berbeda ya. Coba teman-teman perhatikan. Secara bentuknya saja sudah berbeda dengan gunting-gunting pada umumnya. Gunting penjarangan buah yang ada di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, dia ada ini untuk mengukur. Di sini ada angka-angka. Ini gunanya untuk mengukur bunga. Nah, nanti kita akan praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memang nyaman digunakan. Dan yang keunggulan lainnya lagi adalah, coba teman-teman lihat di sini, mungkin kamera bisa di zoom ya, ujungnya ini tumpul, bisa dilihat. Jadi pada saat kita melakukan penjarangan buah, dia tidak akan melukai ya. Pada saat ujungnya ini masuk ke dalam, dia tidak akan melukai. Coba dilihat, dia bundar setengah lingkaran seperti itu ya. Jadi ini memang didesain sedemikian rupa agar fungsi dari gunting buah ini maksimal dan tidak melukai dari buahnya. Oke, kita langsung saja. Ini ada yang akan kita jarangi ya. Oke. Nah,
Coba teman-teman lihat, ini dia pada saat kita masukkan ke dalam seperti ini, dia tidak akan melukai. Pada saat kita masukkan ke bagian dalam, itu tidak akan melukai. Nah, kita akan jarangi seperti ini. Ini masuk saja seperti ini, masuk saja. Bahkan kena buah saja begini dia tidak akan melukai. Dia tidak akan melukai. Kenapa? Karena tadi ujungnya itu dia bundar ya, setengah lingkaran. Jadi tidak akan melukai permukaan buah yang ada di depan. Nah, ini kita akan jarangi bagian-bagian yang tersulit yang ada di dalam. Nah, seperti ini. Ini kita masuk ke dalam. Kita nggak takut melukai permukaan kulit, karena buah muda seperti ini rentan kalau kena benda tajam ya. Ini nggak takut, ini kita dorong seperti ini masuk ke dalam, nggak takut luka permukaan kulitnya untuk buah yang akan kita lakukan penjarangan. Masuk saja seperti ini kita aman ya. Ini aman kita masuk seperti ini aman. Nah, gitu. Nah, ini aman ini. Nah, jadi bagian terdalam pun bisa kita jangkau. Nah, oke. Seperti itu. Ya, ini masuk seperti ini ke bagian dalam, bagian tersulit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bisa langsung dengan leluasa memotong atau membuang buah yang memang akan kita jarangi. Ini cukup padat, jadi akan kita jarangi bagian dalam. Jadi buah itu yang pertama yang mengarah ke dalam itu akan kita buang. Nah, seperti itu. Oke, ya, itu ya. Jadi enak digenggam, ya, simple. Pegangan juga enak. Terus dia ada apa namanya, di sini ada sentimeter, ada pengukur ya, bisa dilihat teman-teman, 8, 10, 13 ya, mulai dari titik nolnya di sini ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 10, 13 gitu ya. Oke, nah apa sebenarnya fungsi dari, kita review yang ukurannya sampai 16 cm. Yang tadi 13, ini 16 cm. Nah, sebenarnya ini fungsinya buat apa? Teman-teman akan lihat. Oke, kita lihat. Ini digunakan selain untuk penjarangan buah juga untuk mengukur apa namanya? Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bunga. Nah, bunga itu biasanya kalau untuk metode Jepang yang dipelihara hanya 4 sampai 5 cm saja untuk bunganya. Nah, ini teman-teman lihat di sini. Ya, ini kita buang. Nah, jadi dia diukur. Panjangnya bunga ini adalah berapa ini? 16 cm. Nah, kita akan buang bagian atasnya seperti ini. Nah, ini kita buang. Ya, ini kita buang. Nah, yang disisakan hanya 4 cm saja. Tuh. Ya, jadi hanya bagian kecil saja yang kita pelihara, hanya bagian kecil saja. 4 cm. Gitu ya. Jadi gunting ini apa namanya? Manfaatnya luar biasa. Jadi selain nyaman digunakan, juga dia memang bentuknya saja unik ya. Yang lain gunting-gunting batang itu, gunting buah itu rata-rata lurus-lurus. Kalau dia apa ya, lekuk, dia ada lekukan seperti ini. Jadi dari sini dia mengarahnya ke sini, gitu, seperti itu. Ya, jadi ini nyaman sekali digunakan. Ya, nah ini kan, dan kita juga dibantu dengan adanya sentimeter di sini, gitu. Oke, lanjut. Kita akan review untuk gunting dahan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman seperti ini. Ini asli dari Jepang ya, produknya Saboten. Nah, oke, seperti kita lihat di sini, justru gunting batang yang asli itu dia tidak ada
huruf atau tulisan Jepangnya malah di kemasan di batangnya ya. Malah yang beredar di kita kayak Kapusi dan beberapa produk lainnya itu waktu di review sama orang Jepang, Mr. Masahiro, itu bukan dari Jepang. Justru itu adalah buatan Cina, dan yang tulisan Jepang di apa namanya di gunting itu bukan tulisan Jepang, tapi itu adalah tulisan Cina. Nah, itu untuk teman-teman ya. Nah, ini yang Jepang asli malah dia nggak ada ini tulisan Kung Anggur biar nggak hilang ya. Nah, ini justru nggak ada tulisan Jepangnya di produknya itu. Di sini ada tulisannya lock untuk kunci. Di sini ada tulisan made in Japan. Itu yang original atau yang asli. Oke, seperti ini ya. Ini kita lihat. Ini untuk gunting dahan. Ini untuk SL brick ya. Ini tajam banget. Dia hanya nggak perlu tenaga besar ya, nggak perlu tenaga besar ya, mungkin seperti ini aja sudah ya, nggak mesti ini ya, ini hanya begini saja. Ini saking tajamnya ya, saking tajamnya tuh, ini hanya begini saja dia sudah terpotong tuh. Ya, seperti itu. Kita cari ranting yang, oh ini karena ranting muda. Kita cari ranting yang tua. Sebentar. Ini ada ranting yang tua. Tadi ranting yang muda. Artinya ini kalau kita pakai untuk pruning juga efektif. Ini ranting tua. Oh, ranting muda mudah gitu. Ranting tua harus pakai tenaga. Enggak, dia nggak perlu tenaga yang ekstra. Hanya seperti ini saja. Mudah sekali karena tajam, ketajamannya itu terjamin. Gitu, tajam sekali. Makanya nanti saat digunakan juga harus hati-hati. Ini nggak perlu tenaga yang wah gitu, nggak usah. Ini hanya nempel ya. Kita tahu ya kalau dari produk-produk dari Jepang itu untuk ketajamannya itu memang luar biasa. Ya, dari pisaunya, dari apanya. Begini, ini batang tua sudah berkayu, tapi dengan mudahnya bisa dicacah seperti ini ya. Oke, tuh. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja review untuk apa namanya alat-alat yang kita gunakan. Ada gunting untuk penjarangan buah yang memang tadi fungsinya selain untuk penjarangan buah juga dia bisa mengukur bunga yang akan kita pelihara. Itu yang pertama. Yang kedua, ujungnya itu sangat-sangat apa namanya tidak runcing. Dia ada pelindungnya gitu. Jadi pada saat kita dorong itu nggak melukai. Ya, jadi kalau teman-teman nanti berminat mau memesan, boleh, nanti kita ada di Shopee, ada di Lazada, atau pesan langsung ke Kung Anggur untuk produknya ini sendiri. Dan di Indonesia kita resmi sebagai distributor tunggal untuk Saboten ya. Mungkin itu aja review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Udah berapa menit?